listrik, kayak gas. Kan di Jepang itu kan airnya itu ada hangat sama dingin kan. Nah, itu hangatnya itu dia membutuhkan gas, cuy. Itu kita bayar sendiri sama wifi, internet itu semuanya bayar sendiri pokoknya. Nggak ada nggak ada yang nggak bayar, cuy. Nggak ada yang gratis lah ibaratnya. Pokoknya soal gaji di Korea nggak kusupil berapa intinya Jepang sama Korea gajinya besaran Korea. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi dengan saya di channel Cibidora Jepang. Channel ini yang akan membahas tentang keluh kesah kerja di Jepang dan ya gitu lah. Pokoknya seputar perjepangan kita akan membahas di sini, oke? Ini ceritanya aku tuh baru pulang kerja cuy. Tapi ini udah agak mau gelap tapi ya udahlah gak apa-apa. Ini suasana di pedesaan pinggir apartemen gue ini cuy. Nah di sana desa semua itu cuy. Nah ini jalan-jalannya. Ya kayak ginilah. Ini kalau di Indonesia udah banyak tilawah-tilawah yang ada di masjid ini. Ini ya cuy. Di video kali ini kita akan membahas ya cuy, keluh kesah kerja di Jepang cuy, dan kita nanti coba kita bandingkan sama para PMI pekerja yang ada di Korea cuy. Enakan mana sih kerja di Jepang dan di Korea? Ya kayak gini sih, kerja di Jepang itu kalau anak orang luar negeri itu asing, entah Vietnam, entah Myanmar atau gimana, itu disediain sepeda kayak gini sih. Nggak mobil ya, kalau ibarat mobil ya harus punya SIM atau apalah. Kalau ini kita disediain sepeda kayak gini cuy. Ini kita nggak beli, cuman kita dipinjamin. Nanti ibarat kontrak udah kelar ya udah kita ninggalin ini. Terus soal apartemen atau ibarat katanya tempat tinggal lah gitu cuy ya cuy. Itu tuh kita nggak disediain, nggak difasilitasin dari perusahaan itu, nggak di ibarat kayak gini kan di belakang itu kita nggak difasilitasin cuy. Cuman perusahaan menyediakan gimana ya, mempernamakan perusahaan mereka untuk bisa kita tempat tinggalin, bisa disewa gitu. Karena ya setauku di Jepang itu cuy, kita kalau menyewa apartemen kayak gitu kayak gini, itu kita harus ada uang muka di depan gitu, ibarat uang jaminan lah, uang saling percaya kayak gitu cuy. Dan itu besar, dan untuk kami pekerja baru itu, kerja ke Jepang baru ya tentunya kita gak mampu. Nah itulah adil perusahaan di situ, dia mengatasnamakan perusahaannya untuk menyewakan apartemen kayak gitu cuy. Ini tempat tinggalku itu. Ini ada 3 gedung ya, 1, 2, 3. Terus bang, apa aja sih fasilitas yang dapat kalau kita kerja di Jepang kayak gitu kan? Nah nih, hari ini juga di video kali ini juga akan aku bahas nih cuy. Jadi ya gimana ya, pokoknya kita kerja ke Jepang itu cuy, sorry ya sih kalau agak berisik nanti. Kita kerja ke Jepang itu cuy, itu tuh gak dapat fasilitas apa-apa cuy, sumpah. Ya cuman sepeda inilah kita dipinjemin. Terus ya ibarat alat kerja lah, awal-awal itu sekali doang awal kita datang dikasih ibarat alat kerja kayak gitu itu. Tapi kalau setelah itu cuy, udah tahun-tahun berikutnya nggak dikasih lagi. Kayak ibarat alat kerjanya apalah rusak, hilang, itu nggak dikasih lagi. Kita ya mau nggak mau wajib beli sendiri gitu cuy. Ibarat sepatunya rusak atau alat kerjanya itu hilang, rusak, itu wajib beli sendiri cuy, mau nggak mau. Perusahaan nggak mau tahu itu. Oke lah cuy, kita ngobrol-ngobrol nyantai di taman aja ya cuy. Nah, ini udah jam 7 ini tapi masih terang kalau di Jepang. Kalau musim panas kayak gini jam segini masih terang.
Jadi lanjut ya cuy. Sampai mana tadi? Peralatan kerja kayak gitu kan. Ya kayak gitu cuy. Awal awal kita datang doang, kita dikasih peralatan segala macem, tapi itu ya dibilang lengkap ya lumayan lah, masih bisa buat kerja kayak kan saya anak gambar, anak konstruksi kayak gitulah. Jadi ya bisa buat kerja. Tapi itu kalau udah rusak, ibarat selang 6 bulan udah rusak atau hilang, itu kita wajib beli lagi cuy. Mau gak mau emang. Terus soal tempat tinggal yang tadi ku sepil di awal kan, itu ya itu cuman perusahaan awal, cuman apa namanya doang buat jaminan kayak gitu kan. Terus setelah kita nempatin mulai dari awal kita masuk, itu udah mulai dihitung sama perusahaan. Di dalamnya lah apalanya itu semua kita bayar semua cuy. Dari per bulan kita dapat dipotong 1.500.000 lah. Bahkan ada yang 2 juta, bahkan ada yang lebih rendah, itu bermacam-macam lah kalau kita itu di sini. Itu semuanya itu kita bayar sendiri cuy, dari gaji itu kita dipotong kayak gitu. Kayak listrik, kayak gas kan di Jepang itu kan airnya itu ada hangat sama dingin kan. Nah, itu hangatnya itu dia membutuhkan gas cuy. Itu kita bayar sendiri sama wifi, internet itu semuanya bayar sendiri pokoknya. Nggak ada nggak ada yang nggak bayar cuy. Nggak ada yang gratis lah ibaratnya. Itu yang ibarat disayangkan lah. Walaupun walaupun kayak gitu kan lumayan cuy potongannya per bulan kita dapatnya gitu. Entah itu dari pajaknya kita udah dapat potongan, dari apartemen kita dapat potongan, apalagi kalau nanti ibarat pakaian kerja, peralatan kerja rusak atau hilang, kita beli sendiri. Kayak gitulah kalau kesannya cuy. Video lokasi lah cuy, bersih kali sumpah di sini. Suaraku mungkin gak kedengar ini apa tadi itu. Nah, kita pindah di sini aja lah, pikir kebun kayak gini. Nah, nggak kedengeran kan cuy? Ya udah. Ini contohnya apartemen. Tapi yang apartemen apa tempat tinggalku yang tadi itu hitungannya murah cuy. Karena itu milik pemerintah lah ibarat katanya, bukan milik seseorang pribadi ya gitu cuy. Pokoknya soal gaji di Korea gak kusopil berapa intinya Jepang sama Korea gajinya besaran Korea gitu. Dan fasilitas di Korea itu ya cuy, bah, gila cuy. Nah, mereka makan siang dikasih, pagi dikasih, bahkan ada yang malam dikasih katanya. Jadi mereka kehidupan kesenjangan makan itu cuy, mereka itu terjamin gitulah istilah katanya. Tapi kalau kita yang di Jepang, kerja di Jepang cuy, PMI, pekerja migran Indonesia yang di Jepang cuy, makan setiap hari, mau makan, mau jajan, mau minum, beli sendiri cuy semua. Apa-apa itu di sini cuy, pakai uang beli sendiri semua cuy. Nggak ada fasilitas dari perusahaan kasih makan lah. Ya mungkin ada cuy, nggak semuanya lah, segelintir perusahaan yang ngasih makan. Tapi ada juga karena aku orang Gemba kan cuy. Ada itu temen apa pas satu tempat kerja kayak gitu cuy. Dia kutanya, ku pikir apa setiap hari kok dikasih makan terus kayak gitu kan. Aku bertanya, terus alhasil ku tanya beneran daripada di beban pikiran kan. Kok kau kasih itu orang Cina cuy. Kok perusahaanmu ngasih makan terus cok gitu. Apa ibarat katanya gitu. Ini gak dikasih makan gitu dia bilang. Terus lah itu ini tuh kita pesen terus apa di data siapa aja yang mau pesen terus dibelikan di konbini gitu, ini market. Jadi ya belum kutemuin cuy perusahaan secara kulihat pandangan mata itulah yang benar-benar ngasih makan
sama karyawannya itu soal Jepang ya cuy. Tapi kalau di Korea mereka berangkat pagi kasih makan, istirahat siang itu pun dikasih makan, kayak gitu cuy. Ini real ya, bukan bukan aku bandingin atau ngejelek-jelekin Jepang walaupun aku di Jepang ya cuy. Tapi ya ini yang kurasakan selama aku datang di Jepang cuy. Beneran. Di lubuk hatiku sih ya aku pengen juga kerja ke Jepang gitu cuy. Tapi ya skill, kemampuan belum nganu ya cuy. Belum mumpuni kayak gitulah. Ya mungkin kalau kontrak apa udah kelar di Jepang ya mungkin lanjut proses ke Korea lah cuy. Dan buat kalian yang pengen kerja ke Jepang atau apa enggak lah apa namanya kerja ke Korea apa ke luar negeri gitu cuy, menurutku pribadi masih worth it Korea lah cuy, sumpah nggak bohong aku gitu. Tapi ini tapi ya cuy, tapi udah tahu kan Korea gajinya besar, fasilitas full lengkap. Nah ini mau masuk ke Koreanya ini yang lumayan agak ribet cok. Nah, nah disitulah skill dan kemampuan kalian dipertaruhkan. Bahkan kalau yang proses sebelum berangkat ke Korea itu ya cuy, bahkan bertahunan cuy, hampir setahun 2 tahun kayak gitu cuy, sumpah ya karena seketat itu, karena pemindahannya sangat banyak cuy, makanya mereka itu prosesnya lama, bahkan ujiannya itu pun setahun sekali cuy. Ibarat kamu gagal sekali ya udah kamu nungguin tahun berikutnya kayak gitu. Terus kenapa aku apa ini juga yang aku pilih di Jepang cuy, karena di Jepang itu ya bukan buat newcomer lah, buat newcomer itu kita nggak terlalu mementingin soal sertifikat bahasa cuy. Tapi kalau di Korea wajib, ini enaknya, ini plus minusnya antara Jepang dan Korea cuy. Kalau di Jepang ibarat kasarnya setahun lah proses bisa berangkat, tapi kalau Korea setahun belum apa-apa cuy, cepet-cepetnya lah setahun setengah lah itu kalau Korea. Dan itu kita harus benar-benar kerja keras, berusaha dan berjuang cuy kalau di Korea itu. Kalau di Jepang ya udah ibarat kita belajar 3 bulan terus ada tawaran Mansetsu, kita lolos, tinggal nunggu visa turun, kita pendidikan entah itu 3 bulan 2 bulan 1 bulan udah berangkat cuy. Sesimpel itu kalau di Jepang. Tapi kalau di Korea nggak bisa cuy, nggak bisa kayak gitu. Dan Jepang ini cuy menurutku sialan emang, mereka apa ngadain diadakannya visa magang atau apa jisuse kensuse gitu cuy, mereka itu memperlicik kita semua sebenarnya, memperbodohin kita semua cuy. Mereka mengadakan visa kayak gitu tuh supaya kita itu bisa dibayar serendah mungkin dan si perusahaan mengambil keuntungan dari kita sebanyak mungkin kayak gitu cuy. Entah kayak mana yang pemerintah Jepang ini memikirkan nasib-nasib semua TKI atau pegawai asing kayak gitu sih, bukan Indonesia doang, semuanya pekerja asing di Jepang emang kayak gitu rata-rata, semuanya rata cuy. Tapi kalau di Korea nggak gitu cuy, makanya aku heran Jepang apa bisa beda banget sama Korea, gak sesuai ekspektasiku dulu kayak gitu ya cuy, ekspektasiku dulu ya cuy ya. Makanya aku ya awal dulu ya nggak tahu lah belum prosesnya kayak mana Jepang dan Korea itu kayak mana. Tapi habis main kesini kan udah tahu lah cuy,
karena udah semakin banyak teman, semakin banyak cerita sini sana sini kayak gitu. Jadi kan udah, walaupun bukan pengalaman kita, tapi kan itu bisa menjadikan patokan. Oke sih, video kita sampai di sini aja ya, karena ini waktu udah mau gelap kan. Jadi kita udah pulang, udah nyampe di apartemen. Dan itulah pokoknya pesan saya terakhir, ya nggak pesan sih, cuman gimana sih, kalau ditanyakan worth it mana Jepang sama Korea, worth it Korea cuy, beneran Korea cuy. Tapi nah gitu tadi yang tadi udah saya jelaskan, prosesnya ke Korea gak segampang itu. Nah, bahkan banyak yang gagal. Dari 100% 45 nya gagal sih, karena proses tersebut seleksi kayak gitu lah. Ya udah, sampai sekian video kali ini dan tunggu video berikutnya.